Selamat siang pemirsa, kini kita memasuki segmen Laporin Aja SBO TV bersama saya Irma Novarina. Segmen Laporin Aja untuk menerima laporan dari warga terkait satu permasalahan khusus untuk nantinya bisa kita telusuri dan juga kita suarakan. Dan di segmen Laporin Aja kali ini, saat ini saya berada di salah satu sisi dari perumahan Pondok Mutiara, Kabupaten Sidoarjo. Dan tepat juga berada di salah satu sisi depan dari Kampung Seni yang memang seperti Anda lihat pemirsa, mungkin sedikit tidak tampak adanya aktivitas Kampung Seni di sini. Namun saya sedikit akan bercerita bahwasannya dulu di tempat ini sekitar tahun 2005-2006 yang lalu, Kampung Seni ini cukup ramai menjadi tempat pusat berkumpulnya para seniman-seniman yang ada di Kabupaten Sidoarjo atau juga para seniman yang berasal dari kota atau kabupaten sekitaran Sidoarjo. Tahun 2005-2006 sempat diresmikan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Sidoarjo untuk kampung ini menjadi titik kumpul dan juga tempat pameran, tempat berkumpulnya seniman untuk membuat karya-karya yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Namun saat ini kondisinya seperti ini, tidak lagi ada bentuk aktivitas seniman yang cukup banyak atau cukup ramai, mengingat 2005 ini terkenal sekali Kampung Seni di sisi perumahan Pondok Mutiara yang terkenal cukup ramai. Namun saat ini kondisinya seperti ini, seperti kampung sepi, kampung yang mati, tidak ada aktivitas atau apapun. Dan ini nanti saya akan juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa berbincang secara langsung dengan beberapa orang yang mungkin saya katakan bersisa hanya segelintir orang yang ada di kawasan ini, dan memang fasilitas-fasilitas yang ada di sini tidak terlalu terawat dengan baik. Namun ada beberapa sisi baik di kanan dan juga kiri ini juga merupakan tempat yang dipermak atau mungkin juga mendapatkan sentuhan daripada seniman-seniman yang masih bertahan untuk tinggal dan juga berkarya di Kampung Seni ini, meski jumlahnya sudah turun sangat drastis jika dibandingkan tahun 2005-2006 yang lalu. Kondisinya seperti ini pemirsa, lengang, sepi, tidak terlalu ramai, dan saya tadi sempat berbincang dengan beberapa seniman yang juga hadir di sini, bercerita tentang ramainya tahun 2005-2006, bahwasannya Kampung Seni ini menjadi satu titik tujuan, tempat tujuan untuk para seniman atau siapapun yang ingin belajar mengenai seni untuk bisa berkumpul di sini, berkarya bersama-sama, dan juga seringkali mengadakan pameran. Dan saya ingin menelisik lebih lanjut seperti apa sajakah sejarah dari Kampung Seni yang memang saat ini sudah tidak terlalu ramai lagi. Di samping saya pemirsa, ini ada salah satu seniman yang memang masih bertahan berada di kawasan Kampung Seni, tepat di salah satu sisi dari perumahan Pondok Mutiara. Saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak Mahmud Yunus Alwili. Bapak Mahmud Yunus Alwili. Ya. Baik. Pak Yunus, ini ya, boleh dijelaskan lebih lanjut, tentunya ini juga menjadi informasi kepada pemirsa SBO TV terkait dengan Kampung Seni yang sedikit sudah menjadi kampung sepi. Saya lihatnya tidak terlalu banyak aktivitas, namun masih ada beberapa titik tempat yang memang sudah mendapatkan sentuhan tersendiri dari para seniman yang bersisa di sini, Pak. Boleh dipaparkan, Pak? Ya, terima kasih para pemirsa. Jadi Kampung Seni ini dulu ramai ketika tahun 2006, 2007, 2008. Sampai-sampai ketika kita melakukan aktivitas pameran seni rupa di sini, itu Pak Bupati berkenan hadir, kita hadirkan di sini untuk kepingin kita menjadikan ikon tersendiri di kota Delta Sidoarjo ini, bahwa di Sidoarjo ada Kampung Seni. Bahkan Pak Bupati memberikan tetenger ya, membuka, meresmikan tentang adanya Kampung Seni ini. Namun dalam perjalanan waktu, karena aktivitas seniman ini juga ada yang lari ke Bali, ke Jakarta, kemudian sampai
ada yang ke luar negeri, maka keberadaan kampung seni ini hidup tak mau, hidup segan mati tak mau. Akhirnya ya kita yang masih peduli dan mau bertahan di sini, kemudian tetap beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu pameran maupun diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman seniman yang seide. Nah, tentunya saya berharap ke depan, karena fasilitas kampung seni ini bisa dinikmati oleh teman-teman seniman sebagai ajang untuk berkreasi, maka jangan segan-segan teman-teman seniman juga untuk hadir di tempat ini kembali, meramaikan dan melakukan aktivitas di sini kembali, sehingga apa yang nanti menjadi satu ikon di Kota Delta Sidoarjo ini kedepannya jauh lebih bagus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman bisa berekspresi, bisa berpameran outdoor di sini tanpa dikenakan biaya. Karena apa? Ya harapan kita space public yang ada selama ini yang sudah mulai kita tata bisa nanti dinikmati dan dipakai aktivitas oleh para seniman. Baik. Pak Yunus tadi bercerita kurang lebih 2005, 2006, 2007 ini adalah tahun di mana kampung seni ini sangat ramai sekali, bahkan sempat diresmikan oleh Bupati dari Kabupaten Sidoarjo. Ya, Meski Bapak Win Hendrarso pada saat itu yang meresmikan, kemudian beberapa kali juga dihadiri oleh Bapak Bupati yang lanjutannya Pak Win, yaitu Bapak Saiful Ilah. 2 kali juga hadir di sini beserta dengan Forpimda. Ada Ketua DPRD Bapak Wawan, ada Bapak Kapolres yang juga berkenan hadir di sini bersamaan dengan kita melakukan pameran lukisan beserta dengan pembacaan puisi yang dilakukan oleh salah satu penyair nasional yang berkenan hadir di sini dengan teman-teman yang datang dari Bali, dari Solo, dari Surabaya, kumpul-kumpul di sini. Baik, Pak, jika sekitaran tahun 2005, 6, 7, 2008 saat itu, dan ini tahun 2019, jarak waktu, bentangan waktu yang cukup sangat lama saya menyebutnya, betul, ya Pak ya, betul. Sehingga mengubah juga wajah daripada kampung seni yang memang Bapak tadi bercerita, saya pun juga turut membayangkan bagaimana ramainya tempat berkumpulnya para seniman saat itu. Namun karena alasan beberapa hal, ya, banyak yang juga berpindah. Mungkin ya, ada juga hal yang membuat mereka berpindah, Pak. Entah mungkin juga untuk kekuatan mereka mempertahankan hal yang ada di sini atau bagaimana yang memang kurang mendapatkan dukungan tersendiri dari berbagai pihak di luar daripada seniman, atau seperti apa, Pak? Ya, jadi seniman kan selama ini kehidupannya itu sangat mandiri. Survival atas kekuatan dirinya sendiri yang selama ini memang kalau kita coba bandingkan kehidupan seniman-seniman yang ada di luar negeri, ya memang bukan bandingannya. Karena ketika kita melihat Singapura Art Space yang ada di Singapura, di mana pemerintah mendukung, bahkan menyediakan fasilitas yang lebih. Dari satu titik ke titik yang lain itu baliho-balihonya di sudut-sudut kota itu disediakan fasilitas yang bus bisa standby 15 menit sebelum seniman mengunjungi ke titik-titik pameran. Itu sudah disediakan dan on time, gratis lagi. Lah, kita tidak terlalu bandingkan yang ada di luar negeri. Harapan kita sepele ke. Meskipun ingin, tapi tidak meminta loh ya. Tidak meminta tapi ingin. Mbok yo wong ini ya bisa dipakai oleh masyarakat secara umum untuk pembelajaran anak-anak sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Anak-anak perguruan tinggi juga banyak yang mengekspor di sini. Ya pemerintah ini pedulilah. Apakah pertamanannya dipercantik sehingga ini bisa menjadi semacam kunjungan wisata yang informal, yang bersifat indoor atau outdoor bagi anak-anak sekolah mengembangkan diri dalam bidang seni dan budaya. Karena apa? Ya hidup ini menjadi indah kalau dipoles dengan seni budaya. Biar tidak yang keras-keras, biar tidak anarkis kayak begitu. Ya.
Ini juga menjadi salah satu suara perwakilan dari banyaknya seniman yang mungkin terpaksa harus juga berpindah ya Pak ya. Karena banyak sekali juga hal-hal yang menyulitkan mereka ketika mereka harus tetap bertahan di sini. Baik. Ya. Di samping dari Pak Yunus, tepat di sisi kanan saya ini juga ada salah satu seniman yang juga masih ada di Kampung Seni, tepat di salah satu sisi dari Perumahan Pondok Mutiara. Saya juga akan sapa beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Amdo berada. Pak Amdo berada. Baik, Pak boleh diceritakan mungkin Bapak juga turut bertahan di sini. Mungkin cerita sedikit sebelum nantinya Irma juga ingin tahu tambahan daripada sejarah versi dari Bapak Amdo sendiri. Untuk konsentrasi yang diambil oleh Pak Amdo sendiri, ini seni khususnya di seni apa ini Pak? Aku seni lukis karena seni lukis itu kan sesuatu yang tumbuh, nggak bisa dipenggal begitu saja. Ini yang terus-menerus, misalkan keadaan apapun kita tetap melukis. Keadaan apapun tetap melukis. Meskipun output inputnya nggak seimbang ya melukis aja, hobinya melukis, bersenang-senang dengan seni lukis gitu. Pak Amdo, tadi Pak Yunus sempat menceritakan bahwasannya tahun 2005, 2006, 2007 sekitaran itu kampung ini menjadi kampung seni yang sangat ramai, bahkan terkenal menjadi jujukan dari para teman-teman seniman atau mungkin yang belajar mengenai tentang seni dan budaya. Boleh dipaparkan Pak tambahan cerita saat itu Pak? Bukan hanya kesenian, seni lukis, seni teater, seni musik dan lain sebagainya, tapi saya dulu juga membuat tentang seni lingkungan hidup. Saya menggunakan daur ulang, green art dulu terkenal namanya. Bahwa dari sini pertama, terus akhirnya dibawa ke Genteng Kali. Berapa kali? 5 kali Bang, green art. Tentang panasnya bumi begitu, saya ambil itu. Jadi sangat produktif sekali ya Pak ya saat itu? Dulu misalnya mulai buat kertas, menanam padi di pot, menanam bunga, ini dulu luar biasa bagus. Sama anak-anak SMA kita datangkan. Sama kita guru batik dari Jogja kita datangkan. Pak Amdo, Pak Yunus, ini orang-orang seniman yang bersisa bertahan di Kampung Seni Perum Pondok Mutiara Sidoarjo ini. Pak, Sidoarjo sendiri tidak punya kampung seni selain yang ada di sini, Pak, yang Bapak ketahui? Selama saya di sini nggak ada. Ada di sini kampung jajan, kampung telur, kampung bebek, kampung apa itu ada. Kampung batik ada sebenarnya. Ya kampung seni satu-satunya di sini sebenarnya. Iya ada. Sebenarnya ini aset sebenarnya untuk Sidoarjo. Kita masih punya nyali, punya semangat untuk. Jika Pak Amdo mengatakan ini sebagai aset, jujur saya tidak melihat ini menjadi suatu ikon yang memang digandrungi atau dijujuki. Bagaimana Pak peran dari pihak sekitar selain daripada seniman yang tadi Pak Yunus juga sempat memaparkan, saya sempat di Betul. Mungkin dari Pak Amdo bisa menambahkan. Kalau kami sebagai seniman yang sisa-sisa yang masih hidup ini nggak kuat ngangkat, ya harus diangkat bareng. Bareng-bareng diangkat. Kita bisa pemerintah, mesti kayak sampean TV media gini harus ayo diangkat bareng. Ini kan juga bermanfaat bagi masyarakat kita, apalagi anak-anak muda. Ada juga anak-anak pang yang bergabung di sini juga. Menelisik mengenai fungsinya Pak, ketika para kawan seniman saat itu membangun kampung seni ini khususnya seperti apa Pak? Fungsi yang diinginkan saat itu selain menjadi tempat berkumpul? Fungsinya ya pertama kita sebagai oase sebenarnya, oase kesenian. Kemarin kan oase kesenian kan ada di Bandung, ada di Jogja, di Jawa Timur. Pengennya sebenarnya di sini di Sidoarjo ini sebenarnya. Cuman nggak ada yang angkat bareng gitu loh. Nggak kuat, kita cuma berdua sama Pak Willy, lainnya nggak ada, akhirnya pada keluar, nggak kuat lah. Juga tidak bisa memaksakan begitu ya Bang? Bisa, seniman ini kan sangat merdeka, karena sangat merdeka sehingga seniman ini tidak bisa dipaksa-paksa, karena apa hak kita untuk memaksa, tapi karena ini fasilitas yang bisa dipakai berekspresi, mengeksplor, yang kebetulan alhamdulillah akhir-akhir ini hadirnya teman-teman grup tato, grup pang yang selalu bikin aktivitas baik pelatihan hidroponik, budaya literasi anak-anak putus sekolah diajari, kemudian seni cukil, kemudian nyablon sebagai sumber daya yang harus dia lakukan karena dia harus tetap hidup.
gitu lah. Juga turut meramaikan ya Pak ya hadirnya. Nanti mari kita kunjungi itu base camp mereka yang Baik, Pak Willy jeda dulu untuk Pak Willy dan juga Pak Amdu. Pemirsa, segmen Laporin Aja masih akan membahas terkait dengan kampung seni yang mulai mati di antara salah satu sisi dari Kabupaten Sidoarjo. Segmen Laporin Aja SBO TV akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Laporin Aja SBO TV bersama saya Irma Novarina. Dan saya masih membahas terkait dengan laporan warga, khususnya terkait dengan kampung seni di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di salah satu sisi dari perumahan Pondok Mutiara, yang dulu memang begitu sangat terkenal dan juga ramai menjadi tempat jujukan dari para kawan seniman untuk bersama-sama berkarya. Namun di tahun ini makin menyurut dan juga makin terlihat sepi dan seolah mati. Ada beberapa kawan seniman yang masih bersisa, tinggal beberapa saja, dan ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin seharusnya mendapatkan perhatian khusus, khususnya dari pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau juga sekitarnya, yang juga bisa lebih aware atau mungkin memberikan perhatian agar perihal seni dan juga budaya ini juga bisa tetap lestari, tetap ada, bahkan juga nantinya juga bisa meregenerasi agar tetap juga bisa ada. Dan ini pemirsa, saya bersama kawan seniman ini ditunjukkan beberapa hasil karya dari para seniman yang tersisa di sini. Salah satunya tadi sempat ditunjukkan seni lukis, ada juga spot untuk tato, nyablon dan lain sebagainya. Dan ini saya tertarik atas salah satu dari hasil karya yang juga cukup unik, yakni wayang dari bahan kardus. Dari bahan kardus, Pak Willy. Ya. Baik. Ya. Seperti yang kita tahu, mungkin wayang memang terbuat dari kulit ya seharusnya. Namun atas kreativitas daripada kawan seniman yang ada di sini, karena keterbatasan jika harus membeli kulit ini nilainya juga cukup tinggi dan mahal ya, disiasati dengan penggunaan material yang cukup ada atau cukup mudah didapatkan di sekitar ya. Yang ini dari plastik limbah. Oke, baik, boleh mungkin Pak Willy bisa menerangkannya dari apa ini Pak? Ya, jadi karena keterbatasan si penciptanya, maka wayang yang satu ini diantaranya terbuat dari limbah kardus, yang ini dari limbah plastik. Jadi di tangan seniman, bahan limbah pun bisa dicipta menjadi satu produk yang menarik. Salah satu contohnya diantaranya ini dan masih banyak lagi. Harapan kita ke depan teman-teman yang punya kreasi-kreasi ini, ayolah kumpul bergabung kembali di kampung seni, karena kampung seni ini milik kita bersama ya. Kampung seni milik kita bersama. Ada Pak Willy, ada Pak Amdu dan beberapa kawan yang bersisa di sini. Pak Puspo. Pak Puspo, selamat siang Pak Puspo. Baik, ini salah satu karya yang ditunjukkan oleh Pak Puspo bersama Pak Willy ya. Ini juga menjadi karya atau juga salah satu bukti kreativitas dari para kawan-kawan meskipun dalam keadaan terbatas, Pak Willy ya. Sangat terbatas, sangat terbatas. Pak Willy, Pak Willy menyebutkan bahwasannya kampung seni ini adalah milik kita bersama. Ya. Berarti Pak Willy dengan ini juga mengajak siapapun yang juga cinta atau ingin sekali menelisik lebih jauh tentang seni dan juga budaya juga bisa hadir di sini kembali untuk bersama-sama meramaikan. Ya. Jadi harapan kita, wong ini pintu sangat terbuka. Tidak hanya dibatasi oleh waktu dan jam. 24 jam terus-menerus buka tempat ini, sehingga teman-teman sangat sayang jika tempat ini tidak dimanfaatkan. Space untuk menggambar, space untuk pelatihan, space untuk berkreasi sangat lebar dan sangat enak saya pikir, karena kalau siang juga sangat terang, rimbun, kalau malam juga penerangannya juga cukup. Ya. Ini menjadi salah satu, saya bilang ini juga warisan yang nantinya menjadi hal yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama-sama Pak untuk tetap melestarikannya. Ya. Dan ini tentunya
perlu adanya bentuk dukungan dari pemerintah setempat untuk juga membantu agar pondasinya juga sama-sama kuat untuk mempertahankan apa yang ada atau bahkan meningkatkan kreativitas yang Terima mungkin kasih. sudah mulai juga sedikit berkurang, Ya. bahkan terancam punah ini Pak Willy. Ya, ya. Jadi kita mengajak paling tidak yang pedulilah atas seni dan budaya. Produk-produk seperti yang diciptakan oleh teman-teman seniman baik dari plastik limbah maupun kardus limbah ini jangan sampai punah. Kalau Pak Puspo ini nanti sudah tidak produksi, siapa yang melanjutkan kayak gitu? Karena bagaimanapun dalam kehidupan ini ada batasan-batasan tertentu gitu. Di sana juga ada galeri. Baik, ini pemirsa kita sambil juga mengajak Pak Willy dan beberapa kawan seniman yang lain untuk juga saya ingin sekali diajak mengetahui sudut-sudut yang ada di sekitaran Kampung Seni. Dari ujung tadi posisi tempat saya melaporkan sedari awal, segmen awal di program Laporin Aja ini, tadi saya sempat melihat beberapa spot, ada tato, nyablon, dan juga tadi tempat wayang Pak Puspo ya. Sekarang Irma juga berada di salah satu sudut, yakni Asri Nugroho Art Studio. Ya. Pak, ini boleh diceritakan Pak, di dalamnya ada apa saja dan mungkin fungsinya juga apa Pak? Ya, jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa salah satu penghuni yang ada di Kampung Seni ini ada pelukis nasional, bahkan internasional. Ada Pak Amdu Brada, ada Pak Moses Misdi, kemudian ada Pak Irwanto, ada Pak Puspo, ada Mas Jansen Jasin, ya. Kemudian di sini juga ada tokoh pelukis nasional dan internasional yang kebetulan juga stay di sini, punya galeri di sini, yang galeri ini masih aktif, dikunjungi oleh para seniman, oleh para kolega-kolega beliau yang kebetulan sekarang bukanya dalam 1 minggu 3 kali. Minggu, kemudian Rabu malam, sama Jumat. Ini adalah studio Pak Asri Nugroho Art Studio, yang di dalamnya ada karya-karya Pak Asri Nugroho tentang lukis kontemporer, yang objeknya ada Bunda Teresa, ada Pak Ciputra, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Di antaranya ada siapa penyanyi rock masa lalu yang dari Ambon itu loh, yang sekarang stay di Malang itu, subhanallah. Ada juga Pak lukisannya Ada. Pak, ketika karya-karya ini dan juga dibentuk menjadi satu dipamerkan ya Pak ya, Ya. dalam bentuk galeri atau juga spot-spot yang lain, ini juga saya katakan sebagai aset Pak. Aset betul. Khususnya di Betul. bidang seni dan juga budaya yang mungkin juga bisa mempunyai nilai yang tinggi. Betul, Nah, betul. Jadi kebetulan saya yang dulunya buka galeri di Royal. Saya buka galeri di Royal ketika anak-anak masih kuliah dulu. Tapi karena tidak sebandingnya antara output dan input, maka saya buka galeri di Royal itu akhirnya saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan di sini, namanya Mutiara Gallery. Mutiara, bukan saya melukisnya, tapi teman-teman pelukis-pelukis dari Bali, dari Sidoarjo, dari Jakarta, dari Banyuwangi, saya koleksi di situ juga itu. Oke, Pak Willy, ini kan saya lihat kondisi Kampung Seni ini bentukannya karena memang satu komplek mungkin ya, dengan perumahan pondok, perumahan pondok di sini. Ini Pak Willy boleh juga diceritakan, ini awal mulanya dulunya sebelum menjadi galeri atau spot-spot yang ada di sini, ini seperti apa Pak? Oh ya, jadi ini perjuangannya almarhum Mas Lukman Aziz, pelukis nasional. Dia anak Sidoarjo Siring yang rumahnya sekarang sedang kena musibah pengeboran lapindo, lumpur lapindo. Di dalamnya situ dia. Dia punya ide, dia motor seniman Sidoarjo. Sebenarnya komunitas kita ini adalah komunitas di Surabaya, komunitas di Balai Pemuda. Kemudian karena teman-teman Sidoarjo sudah memulai, kita merespon. Kita merespon yang awalnya tempat ini adalah tempat yang apa istilahnya nganggur. Tempat ini asalnya tempat tidak terpakai. Karena Mas Lukman, Mas Henry, Mas Dadi dan kawan-kawan meminjam pada developer untuk dipinjam sebagai tempat pameran, boleh. Maka di sini mulai, loh kalau ini boleh,
kenapa tidak kita patenkan gitu loh. Saat itu diperbolehkan oleh pihak daripada developer, Pak. Oh, berarti saat itu pihak developer juga turut memberikan dukungan dengan memberikan izin Ya. untuk tempat peminjaman Ya. yang notabene sifatnya sementara begitu ya, Pak ya, saat itu. Ya, pada saat itu sifatnya pinjam sementara untuk dipakai pameran. Muncullah ide gagasan dari saya, Pak Amdo, kemudian Mas Leo Kristi, kemudian ada mantan sekda namanya Pak Rohani. Pak, gimana kalau yang sekarang kampung seni ini kita legalkan? Kita bikin satu event di mana Bupati ngasih tetenger membuka meresmikan agar ini diketahui oleh publik ya, dan bisa dijadikan tempat untuk berpameran maupun untuk pelatihan-pelatihan para pelajar. Ya. Baik, saat itu menjadi salah satu tanda untuk diresmikannya Kampung Seni ya, yang awalnya juga mempunyai kisah perjuangan tersendiri. Pak Willy, kita jeda dulu pemirsa, segmen atau juga program Laporin Aja masih membahas terkait dengan Kampung Seni di kawasan Kabupaten Sidoarjo. Laporin Aja akan segera kembali. Ini indah, no gambar dulu indah, indah. Nah itu ya bisa. Halo Jo. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Laporin Aja, maksud kami SBO TV bersama saya Irma Novarina. Dan Irma masih melaporkan terkait dengan Kampung Seni di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di salah satu sisi perumahan Pondok Mutiara yang juga sudah sepi, bahkan seolah mati suri, tidak ada lagi aktivitas yang ramai seperti tahun 2005, 2006 atau sekitaran itu, yang memang Kampung Seni ini saat itu menjadi ikon yang sangat digandrungi atau mungkin dicintai oleh kawan-kawan seniman baik dari Kabupaten Sidoarjo sendiri atau juga kota dan juga kabupaten sekitar Sidoarjo. Pak Willy, boleh dilanjutkan lagi sambil kita berjalan pemirsa. Tadi sempat di awal segmen terakhir ini tadi Irma mengawali berada di salah satu sudut warkop Kampung Seni, ada kolaborasi Jogja ya, dan beberapa hal yang lain yang saya sendiri dibuat betah, Pak. Pak Willy, boleh dilanjutkan, Pak? Saya tertarik cerita Pak Willy tentang perjuangan ketika saat itu kawan-kawan seniman mendapatkan bentuk kehadiran mungkin ya Pak ya, saya sebutnya ya, dari Bapak Bupati, tapi pasca itu memang tidak ada lagi, dan saat itu niat untuk dipatenkan Kampung Seni itu muncul dari kawan-kawan seniman sendiri. Nah, perjuangannya seperti apa Pak? Akhirnya sampai ketika niat itu dipatenkan kan berarti niatnya sangat kuat. Tapi saya lihat di sini hanya segelintir orang saja yang bersisa. Gini Mbak Irma, memang menata satu tempat baru ini tidak semudah sebagaimana membalik tangan. Yang dulu teman-teman seniman ini sangat antusias awal-awal, tapi berjalan dengan seiring perjalanan waktu berlaku hukum challenge and respond. Karena respon dari luar yang beli lukisan di sini kurang jalan, ya teman-teman mencari alternatif. Tapi saya tidak pernah menyerah dengan Pak Amdo. Pak Amdo, ayo kita tata lingkungan ini seasri mungkin agar menjadi daya tarik bagi teman-teman seniman. Akhirnya jadilah Kampung Seni yang seperti sekarang, dan sudah banyak yang cari-cari tempat di sini untuk stay di sini agar bisa menikmati ketika siang, pagi, dan malam, karena kicauan burung kalau habis subuh itu Masya Allah, kalau padang bulan juga bagus. Akhirnya mulai tertata kayak gini dan teman-teman seniman banyak yang tertarik kembali. Namun sepis-sepis yang ada di ruko-ruko itu sudah habis. Maka kita bikinkan ruang kita sebagaimana yang ada di belakang kita ini, teman-teman dari kelompok punk, kemudian dari kelompok-kelompok tato, saya bikinkan satu ruang kita agar mereka bisa berekspresi rame-rame di Kampung Seni ini. Mas, didampingi di sini Mas. Ini salah satu yang dilakukan oleh teman-teman ini. spot di Kampung Seni pemirsa. Ini
produknya nanti berupa karya-karya seni rupa cukil. Jadi modelnya terbalik dalam. Ini karya. Indah sekali. Jadi ini Mas Munir sama Marsina ya, sama Marsina. Ini pesanan dari produk adik-adik kita. Ini. Ceritakan sini. Ayo ceritakan Mas. Saya berikan kesempatan untuk juga menjadi Ya produk pesanan dari mana, bagaimana teknis pembikinannya? Ya kalau pembikinan itu caranya kita transfer gambar dulu di papan MDF, terus kalau udah ditransfer kita cukil, kalau udah dicukil kita kasih cat roll, kasih cat terus kita roll. Nah, jadinya kayak gini. Kalau udah jadi kering, terus kita pernis. Kalau buat pesanan kita pernis. Ini masternya ya Mas? Masternya ini, Masternya, ya. nanti produk hasil cetakannya itu berupa kayak seni rupa. Bisa diangkat di dalam situ. Nah itu sama kaosnya itu, kaosnya di depan. Yang lagi jadi nanti bisa diaplikasikan di media-media yang lain. Salah satunya kain ya, bentukan kaos dan lain sebagainya. Ya. Ini salah satu karya di Kampung Seni Kabupaten Sidoarjo yang tadi saya sebutkan adalah berada dekat sekali di salah satu sisi perumahan Pondok Mutiara. Memang keadaannya sudah sangat sepi, bahkan seolah mati suri. Tapi di sini saya ingin sekali juga mendengar mungkin tanggapan pendapat dari teman-teman yang khususnya ada di salah satu spot ruang kita, Cukil Kayu, mengenai kampung seni. Nah, bagaimana sudut pandang dari teman-teman yang ada di sini yang memilih juga masih ingin gabung atau bahkan bertahan, bahkan menjadi bagian untuk menghidupkan kampung seni, ya meskipun adanya keterbatasan dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa didengar oleh beberapa pihak yang menonton tayangan ini, salah satunya pihak daripada pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri. Ya, intinya kita tetap bertahan lah di sini. Oh gimana ya, ingin majukan kampung seni juga kan, agar tetap dikenal orang, terus mengajak yang lain untuk tetap meramaikan kampung seni. Ruang kita Ya, ini Mbak Irma. Ditambahkan mungkin Pak Willy. Ya, jadi ruang kita ini nama yang sangat egaliter. Kenapa kok Kak ruang kuai? Kalau ku itu berarti sudah kepemilikan, tapi kalau kita ini welcome pada semua seniman, semua orang bisa lah kumpul di sini. Artinya, ya teman-teman ada yang dari Bandung, ada yang dari Semarang, dari Solo, bahkan teman-teman kelompok punk, kelompok tato ini habis aktivitas berkesenian di Surabaya, di Sidoarjo, ngepostnya di sini. Dia beraktivitas di sini. Dan saya merasa senang karena teman-teman ini ya dari hilir muaranya kumpulnya di sini gitu. Lah ke depan ya tidak hanya teman-teman tato sama teman-teman punk, seniman yang lain monggo bergabung. Tidak hanya orang-orang Sidoarjo, silakan dari manapun. Yang penting selendang kita sama, merah putih. Selendang yang sama, merah putih, dengan apapun hal yang sedikit membuat sulit atau terbatas tidak menjadi penghalang untuk semangat daripada kawan-kawan seniman ini tetap berkreasi dan juga berkarya. Siap. Pak Willy mewakili dari para kawan seniman yang mungkin juga punya semangat tinggi untuk tetap bertahan menghidupkan kampung seni yang jangan sampai cukup mati suri saja tapi hidup kembali, Pak. Jangan sampai hilang. Seperti apa, Pak? Jadi harapan kita yang satu, kalau teman-teman dari Pemda sekiranya tertarik bahwa ini menjadi bagian aset Kabupaten Sidoarjo, ya pedulilah. Bentuk kepeduliannya bisa material maupun non material, tapi kita tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta karena bagaimanapun kita tetap manusia yang sempurna, yang punya kelebihan dan kekurangan. Bagi teman-teman seniman, ayolah kita guyup, rukun, berkarya bareng di sini, berpameran bareng di sini, agar kampung seni yang sementara ini mati suri hidup kembali. Dan kita siap berbenah untuk menghidupkan kembali. Begitu Pak Amdo ya? Pak Amdo boleh ditambahkan? Pak Willy tadi banyak sekali bercerita soal perjuangan, bahkan saat upaya mematenkan kampung seni bersama kawan-kawan seniman ini juga harus mengalami hal yang berbeda apa yang diekspektasikan atau dicita-citakan sedari awal, karena sedikit saya bilangnya ya harus tertatih-tatih, bahkan sedikit pincang ya Pak ya. Ketika berjalannya untuk menghidupkan kampung seni ini tidak sebanding antara output dan input, bahkan tidak ada uluran dukungan dari semua pihak. Betul. Seperti apa, Kalau saya begini, daripada kita jauh-jauh keluar untuk pameran kemana-mana,
kita akan punya rumah kita. Sebenarnya ini tepat sebenarnya. Kita bisa menerima dari manapun, seluruh Jawa Timur biasanya sudah ini. Nah, di sinilah kesempatan itu. Kampung sini harus kita bangun kembali sebenarnya. Kita masih punya matahari untuk membangun itu. Nah, gitu. Punya matahari untuk membangun itu. Baik. Komunisme nggak pernah padam, perjuangan nggak pernah berhenti. Maju kampung seni. Baik. Semangat dari kawan seniman di Kampung Seni, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, di salah satu sisi dari perumahan Pondok Mutiara ini sudah terlihat jelas pemirsa di layar kaca Anda. Mereka ingin sekali untuk juga bisa menularkan semangat ini pada kawan-kawan seniman yang lain yang memang mempunyai kepedulian untuk menghidupkan, melestarikan, membudidayakan seni dan juga budaya apapun itu, mulai dari seni lukis, tato, sablon, seni rupa, ada beberapa juga tadi wayang dan lain sebagainya, apapun itu untuk juga bisa tetap lestari atau bahkan nantinya bisa ditransfer pada generasi-generasi selanjutnya. Karena para kawan-kawan seniman ini tempat tadi disebutkan oleh Pak Willy memang juga mempunyai batasan tertentu, salah satunya juga mungkin kemampuan atau mungkin juga transfer segala seni dan juga budaya untuk bisa tetap lestari, ada salah satunya di Kampung Seni kawasan Kabupaten Sidoarjo. Untuk siapapun para pihak yang menonton tayangan Laporin Aja SBO TV, salah satunya juga kami tujukan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga pihak terkait juga bisa memberikan dukungan secara penuh demi warisan dari seni budaya asli Indonesia ini juga tetap ada dan juga tetap lestari. Kami buka, kami undang, kami persilakan selebar-lebarnya untuk siapapun bisa berkunjung, juga bisa hadir di Kampung Seni yang mulai sepi bahkan mati suri, untuk ayo kita sama-sama menghidupkannya lagi. Demikian segmen Laporin Aja SBO TV untuk kali ini. Saya Irma Novarina pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.